Oke, kita lanjut sekarang PB 6, pembelajaran 6. Halamannya halaman 35. Nah, di situ ada percakapan Budi dan teman-teman akan bersepeda di taman kota. Ada Nisa, Budi, dan Alex. Wah, sepeda Budi baru. Siapa yang membelikannya? Hehehe, ayahku yang membelikannya. Nis, apakah kamu sudah lancar bersepeda? Belum lancar, Budi. Teman-teman, ayahku mengingatkan agar kita hati-hati dalam bersepeda. Saat bersepeda harus memerhatikan lingkungan di sekitar kita. Benar kata ayahmu, Bud. Dengan memerhatikan lingkungan di sekitar kita dapat selamat dalam bersepeda. Nah, dari kalian siapa nih yang suka bersepeda? Nih, Bun ini juga suka banget bersepeda. Sayangnya sekarang sedang banyak virus di sekitar kita. Jadi bersepedanya diganti dulu olahraga di rumah. Pastinya bukan bersepeda dalam rumah loh ya. Olahraga yang lain kan juga bisa. Nah, dalam bersepeda kan kamu menggunakan jalan. Jalan yang kamu gunakan itu tidak kamu gunakan sendiri, digunakan juga oleh orang lain dan oleh pengguna jalan yang lain yang menggunakan kendaraan. Nah, harus memperhatikan keselamatan dalam berkendara. Contohnya, kalau kamu bersepeda dengan menggunakan pengaman helm atau pelindung lutut itu juga bagus. Nah, ada juga yang ketika bersepeda itu hanya menggunakan helm dan kacamata juga ada. Nah, tergantung kondisi jalan yang kamu gunakan untuk bersepeda. Kalau kamu bersepeda di jalan raya, biasanya harus ada pendampingan dari orang tua. Kalaupun kamu bersepeda di jalan dekat rumah, nah biasanya itu dengan teman-teman saja. Tapi kamu juga harus hati-hati, tidak boleh terlalu ke tengah, karena kalau jalur kamu ke tengah itu biasanya kan digunakan untuk kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor. Nah, hati-hati, kamu harus menggunakan jalur sebelah kiri. Harus di bagian tepi, jangan terlalu ke tengah ya. Hati-hati dalam berkendara. Nah, seperti yang dipesankan oleh ayah Budi kepada teman-temannya dan juga Budi. Kemudian, isi percakapannya berarti tentang ini ya, Budi dan teman-teman yang bersepeda, yang akan melakukan kegiatan bersepeda. Nah, pesan ayah Budi apa? Agar berhati-hati dalam bersepeda. Kemudian kalimat tanya yang kalian temukan di situ. Nah, coba kamu menemukan tanda tanya di mana saja. Nah, yaitu ya, siapa yang membelikannya? Tanda tanya kan? Nah, itu di garis bawah. Kemudian apakah ada lagi? Ya, ada lagi ya, yang ini. Apakah kamu sudah lancar bersepeda? Nah, diakhiri tanda tanya kan? Itu juga termasuk kalimat tanya. Berarti ada 2 kalimat tanya yang kamu temukan di percakapan di atas. Kemudian kamu tulis jawabannya di sebelah pertanyaan tersebut ya. Kemudian halaman 35 itu masih ada gambar anak terjatuh dari sepeda. Nah, buatlah pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Kemarin kamu sudah melakukan pengamatan juga terhadap gambar, kemudian kamu membuat kalimat tanya. Yang ini juga sama ya, seperti yang kemarin pembelajaran sebelumnya, membuat kalimat tanya berdasarkan gambar, jadi tidak usah. Nah, kita skip saja. Kemudian halaman 35 selanjutnya, Budi, Alex, Tigor, Nisa, Wayan, dan Alin bersepeda bersama di taman. Walaupun berbeda jenis kelamin, suku, agama, dan bahasa, mereka tetap bermain bersama. Perbedaan tidak menghalangi mereka untuk hidup rukun. Sikap mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, ini ada di film di TVRI. Nah, kalian nonton kan? Itu kan ada temannya yang berbicara seperti logat Batak ya.
Iya, betul. Nah, itu kan seperti itu ya, ada kan? Nah, kemudian ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia biasa seperti percakapan kita sehari-hari. Kemudian ada juga apa? Rambutnya yang keriting, ada kulitnya yang putih, ada kulitnya yang hitam. Nah, seperti itu tuh kan mereka berbeda-beda, tetapi mereka tetap hidup rukun kan? Mereka tetap bermain bersama-sama, belajar bersama-sama. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Budi dan teman-teman pada teks yang halaman 35 itu. Kemudian halaman 36, nah itu ada soal matematika. Nah, ini pertanyaan baru ini buat kamu. Nah, Alex berenang di kolam renang dekat sekolah pada pukul 16.00. 16.00 itu jam berapa? Ayo. Kalau jam 12, setelahnya jam 12 kan 13. Ya coba hitung ya. Itu kan jam 1, jam 13 tuh. 13, 14, 15, 16. Nah, 1, 2, 3, 4 berarti jam 4 sore gitu ya. Nah, pukul 16 kita tulis dulu pukul 16. Nah, tulis biasa pukul 16 begini. Kemudian berenang selama 1 jam. Bu Ninin kan tadi di video sebelumnya sudah menjelaskan kalau tanda titik di sini itu pemisah antara jam dan menit. Nah, karena itu ada tambahan waktu kan selama, berarti kan ditambahkan selama 1 jam. Nah, 1 jamnya itu ditambahkan di lurusnya jam 1 di sini. Nah, baru kemudian bisa kita jumlahkan biasa. Ini menitnya karena tidak ditambah apa-apa berarti tinggal turun. Kemudian titiknya diturunkan. Nah, maaf. Nih, nolnya turun karena ini menit, gak ditambah apa-apa. Titiknya turun. 6 ditambah 1 itu 7.